PT Industri Kereta Api, Inka, siap memasarkan bus listrik buatan anak negeri yang bernama e-Innobus guna menjawab tantangan dan kebutuhan transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Rencananya, Perpres yang baru untuk angkutan dalam kota nantinya sebisa mungkin menggunakan bus listrik. Jadi kami telah mempersiapkan diri untuk itu, ujar Direktur Pengembangan PT Inka, Persero, Agung Sudaju dikutip dari Antara, Rabu 28/10. Menurut dia, e-Innobus saat ini telah mendapatkan sertifikat uji tipe, SUT, kendaraan bermotor dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, BPLJSKB. Inka juga sedang melakukan uji jalan untuk ketahanan terhadap e-Innobus yang penting dilakukan sebelum bus listrik tersebut diproduksi secara massal. Agung Sudaju menjelaskan, bus listrik tersebut sudah dipesan oleh pemerintah Kongo. Pesanan tersebut merupakan bagian dari kontrak proyek yang telah ditandatangani Inka dengan Kongo untuk pengerjaan transportasi kereta dan listrik. Saat ini yang sudah pesan dari Kongo ada 360 unit. Mereka sangat tertarik dengan bus listrik ini saat berkunjung ke Inka beberapa waktu lalu. Selain itu perusahaan daerah Pemprov Bali juga sudah kontrak, kata dia. e-Innobus merupakan kerjasama PT Inka, Persero, dengan perusahaan Taiwan Trom E dan perusahaan karoseri lokal asal Malang, Jawa Timur, Piala Mas. Secara spesifikasi, e-Innobus memiliki panjang 8,1 meter, dan lebar sekitar 2 meter dengan kapasitas 16 penumpang. Untuk pengisian daya, diperlukan waktu selama 3-4 jam dengan jarak tempuh sekali, charging, atau pengisian daya mencapai 200 km. Tingkat kebisingan pada bus listrik tersebut jauh lebih baik, yakni rata-rata sebesar 71 desibel. Sedangkan bus tenaga diesel rata-rata kebisingannya sebesar 85 desibel. Selain ramah lingkungan, biaya perawatan dan bahan bakar dari bus listrik ini juga lebih murah, katanya. PT Inka, Persero, melakukan ekspansi dengan menyasar industri otomotif. Perusahaan manufaktur pelat merah, BUMN, di bidang kereta api itu akan memasarkan kendaraan komersial bernama e-Innobus. Bahkan usai dibesut, prototipe bus listrik ukuran medium langsung diuji di jalan umum serta jalan tol Madiun, Caruban pada tanggal 19 Oktober tahun 2020. Pengetesan jalan disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT Inka, Budi Noviantoro. Menurut perusahaan, pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapat umpan balik soal performa bus listrik sebelum dilakukan produksi massal. Ia menyampaikan, e-Innobus telah melakukan uji landasan pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian telah lulus uji dengan mengantongi sertifikat uji tipe, SUT, kendaraan bermotor pada tanggal 10 September kemarin. Tepatnya di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, BPLJSKB, yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat. Ini merupakan produk kerjasama PT Inka Persero dengan Trom E dari Taiwan, sebagai mitra komponen drivetrain serta baterai bus. Sedangkan Piala Mas dari Malang sebagai rekanan pembuat bodi bus listrik. Dalam waktu dekat perseroan berencana memasarkan produk bus listrik e-Innobus untuk area dalam negeri, seperti PT Transjakarta, dan bagi area luar negeri seperti Democratic Republic of the Congo, DRC, yang juga tertarik. Bahkan telah mencoba produk ini minggu lalu, ungkap Budi dalam keterangan resmi. Untuk kapabilitasnya, e-Innobus memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam. Sedangkan gradability atau kemampuan mendaki tanjakan maksimal 14%. Jarak tempuh sekali pengisian bisa mencapai 200 km. Tergolong lumayan dalam kategori seukuran ini. Kemudian waktu yang diperlukan dalam pengisian daya sampai penuh diperlukan waktu 3-4 jam. Adapun tingkat kebisingan pada bus listrik jauh lebih baik. Catatan pabrikan rata sebesar 71 desibel. Relatif senyap jika dibandingkan dengan bus bermesin diesel di kisaran 85 desibel. Perbandingan efisiensi energi yang dipakai bus listrik diklaim 58% lebih efisien dibanding bus diesel. Berikut gambaran konsumsinya. Pemakaian jumlah setrum e-Innobus dari hasil uji lintas dalam kota dan luar kota, tol, dengan total jarak 122 km. Inka merekam hasil pemakaian rata 1,4 km, Berarti, untuk biaya operasional per kilometer bisa dihitung 0,71 x Rp1.650 per km. Hasilnya ialah Rp1.171 yang dikeluarkan guna menempuh jarak 1 km.
Sedangkan penggunaan bus diesel dapat menempuh jarak 3 km per liter. Sekarang harga solar PER LITER Rp9.300. Menurut hitungan mereka, maka didapatkan biaya operasional per kilometer 0,3 x Rp9300 PER LITER. Keluar besaran biaya Rp2.790 tiap 1 kilometer. Lantas bagaimana dengan perawatan rutin? Ongkos pemeliharaan dibilang lebih efisien bus listrik hingga 49%. Perbandingan perawatan bus diesel maupun elektrik pernah disampaikan pada Maintenance Forum 2018 di Serbia. Kondisi kedua kendaraan dijalankan sejauh 250 km per hari. Hasil perbandingan biaya pemeliharaan adalah bus peminum solar sebesar €396 atau 6,7 juta rupiah. Lalu bus elektrik cuma €201, setara 3,4 juta rupiah.